Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Dada Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang kedua, yaitu DNS Server Authoritative Server. Ada berapa sih materi di bab 22 ini? Di materi bab 22 ini ada 7 materi, yaitu yang pertama ada konsep authoritative DNS server, dan yang kedua ada clone Debian untuk web server, dan yang ketiga ada konfigurasi zone file, dan yang keempat ada konfigurasi forwarding file, dan yang kelima ada konfigurasi reverser file, dan yang keenam ada verify konfigurasi dan restart service, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pengujian authoritative DNS server. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama atau yang ke-1, yaitu konsep authoritative DNS server. Jadi, jika pada caching itu kurang lebihnya fungsinya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, untuk authoritative itu kita menghindarkan atau menghilangkan metode request ke Google. Jadi kita dapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di lokal DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode request ke google.com. Nah, jadi kelebihannya adalah kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat perequestan data untuk menuju ke suatu internet. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Kenapa kita harus melakukan cloning? Karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan lokal Debian server akan langsung menjawab apa IP address dari domain tersebut. Nah, di sini terdapat dua server, yang mana ada lokal DNS server dan web server, dan juga ada web server ya teman-teman. Benarnya di sini juga ada tulisannya sih, tapi ini kok hilang ya? Ya, anggap saja di sini ada tulisan web server ya. Ini sebenarnya ada, tapi kenapa tiba-tiba hilang? Saya nggak tahu ya teman-teman. Nanti kita akan membuat klien dengan mengakses web ini dengan cara merequest domain dan IP address melalui lokal DNS server. Jadi kita akan gunakan topologi yang lokal DNS server. Jadi kita akan gunakan topologi yang ini ya. Di sini terdapat klien yang akan mengakses web ini, yang nanti akan kita cloning melalui server 1 Debian. Nanti yang akan menjadi lokal DNS server adalah server 1 atau server 1 Debian ya. Oke, di sini langsung saja. Ini kita langsung saja klik yang Debian server yang ini. Kemudian klik kanan, lalu klik yang clone. Kemudian untuk nama di sini saya gunakan web server ya. Oke, di sini kita next. Di sini saya pilih full clone, lalu finish. Oke, di sini kita tunggu. Untuk cloningannya, oke, di sini sudah terclone ya. Ini Debian servernya di sini sudah pada web server. Sekarang kita setting networknya. Di sini kita klik ting. Kemudian kita ke network. Di sini saya pakai internal network. Kemudian name-nya saya gunakan server network. Kemudian kita oke saja. Oke, di sini kita running web servernya. Nah, di sini perhatikan, di sini terdapat opsi yang mengharuskan kita itu menginstal ulang. Ini kita tidak perlu menginstal ulang ya. Di sini kita bisa power off saja. Kemudian kita kembali ke setting. Kita ke sistem. Kemudian untuk order, teman-teman bisa hard disk itu taruh di bagian atas. Di sini saya sudah, terus hard disk bagian atas, lalu optical di bawahnya hard disk, lalu yang terakhir floppy ya teman-teman. Karena di sini saya sudah, saya tidak harus menggantinya lagi. Oke, di sini kita kita coba running web servernya. Oke, di sini sedang booting ya teman-teman. Di sini sedang booting ya, kita tunggu saja. Oke, di sini kita login dulu. Oke, lalu lihat IP address. Bentar. Oke, di sini untuk IP-nya ini masih 10.2 ya, karena kan Debian server yang cloningannya itu memang IP-nya adalah 10.2. Di sini kita ganti dulu, kita masuk ke root dan perintah sumin. Lalu kita nano/etc/network/interfaces. Kemudian di sini di ivac endpost 3i net static, lalu addressnya di sini kita ganti menjadi 10.10.10.4. Ini ya teman-teman. Oke, di sini bisa kita save dengan Ctrl X. Kemudian kita restart sistem, yaitu dengan sistem ctl restart networking. Oke, berhasil. Di sini kita cek IP address ya. Oke, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Kita coba ping 88. Oke, di sini berhasil ya. Kemudian kita coba ping Google. Oh ya, di sini kita cek dulu ke nano/etc/resolve.com. Oke, di sini sudah ada ya. Berarti di sini coba ping google.com. Oke, di sini berhasil. Lalu kita ubah hostnya dengan hostname ctl set hostname. Lalu hostnya diganti svr3-debian. Kita tuliskan saja ya.
kita enter, kita coba exit. Oke, di sini sudah berubah hostname-nya. Kita login kembali. Kita masuk ke root. Oke, kemudian kita ganti hostnya. Kita masuk ke nano/etc/host. Kemudian kita enter. Oke, kemudian di sini SVR1 berarti kita ganti SVR3. Seperti ini. Dan oke, di sini juga kita ganti menjadi SVR3 ya. Nah, seperti ini. Kita Ctrl X. Kita coba ping SVR3 strip Debian. Oke, berhasil ya. Oke, di sini berhasil ya. Oke, untuk loadingnya sudah selesai ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Di sini kita akan membuat 10.4 atau web server ini sebagai web server 1 ini akan kita ubah menjadi local DNS server. Oke, kita langsung aja buka VirtualBox-nya. Di Debian server, kita install dulu untuk pin 9-nya dengan apt install pin 9. Jika sudah, kita masuk ke cd/etc/pin. Lalu kita ls. Oke, di sini ada banyak sekali file ya yang sudah disiapkan oleh pin 9. Ya, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi forwarding zone dulu, yaitu dengan masuk ke nano/conf/local. Seperti ini, enter. Oke, di sini terdapat konfigurasi yang masuk ke dalam komen ya. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Untuk konfigurasinya seperti ini saja. Ketikkan di sini zone, kemudian spasi. Di sini misal nama domain saya mau vikadwi.com. Oke, seperti ini. Oh ya, jangan lupa kita kasih tanda petik di sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Di sini kita ketik nama domainnya, yaitu vikadwi.com. Ya, jika sudah, kita ketiklah. Kemudian kita spasi. Oke, spasi. Kita buka kurung kurawal. Seperti ini ya, teman-teman. Kita enter, kita tap satu kali. Di sini kita tulis type master. Oh ya, type master ini membuat server Debian kita menjadi master server. Yang mana itu terdapat dua type, yaitu ada master yang mana sama dengan server aktif, sedangkan ada juga slash yang itu tuh sama dengan server sebagai backup. Di sini jangan lupa kita kasih titik koma. Kemudian kita enter, kita tap satu kali lagi. Di sini kita ketik di mana kita mau meletakkan zone filenya. Di sini kita ketik saja file. Jangan lupa tanda petik ya. Oke, lalu kita /etc/pin db. Lalu di sini adalah nama domain kita, yaitu vikadwi. Lalu jangan lupa kita kasih titik koma. Oh, kita kasih petik dulu, lalu kita kasih titik koma seperti ini. Oh maaf, ini kita di spasi ya ternyata. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, jika sudah kita kurung kurawal. Kita enter dulu, lalu kita kurung kurawal tutup. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Oke, itu dia untuk konfigurasi forwarding zone. Kemudian kita konfigurasi reverse zone. Di sini kita enter 2 kali, biar ada jaraknya. Kemudian kita ketik zone lagi. Sebenarnya sama ya untuk konfigurasinya, cuman di sini kita masukkan IP address, lalu kasih tanda petik. Ya, kemudian IP-nya adalah 10.10.10. Jangan lupa kasih titik. Kemudian in trip address atau ADDR. .arpa. Jangan lupa kasih tanda petik seperti ini. Nah, ini itu maksudnya kita memasukkan IP address itu kebalikan dari domainnya, karena 3 IP depannya itu sama semua, yaitu 10.10.10.10. Maka jika dibalik itu sama saja 10.10. Nah, misal saya punya contoh IP 10.2.5.4, maka jika tersebut ingin kita inputkan menjadi reverse zone, maka yang kita 5.2.10. Jadi kebalikannya IP 3, IP depan 3, IP pertama ya. Kemudian kita enter, kita tap 1 kali. Kita ketik di sini type master. Jangan lupa titik koma. Kita enter lagi. Kita tap 1 kali. Lalu ketik file. Lalu tanda petik. Lalu /etc/pin. /pin. Lalu /etc/pin /db. 10. Seperti ini teman-teman. Lalu kita jangan lupa kita. Dan di sini saya mau letakkan di /db 10. Jangan lupa kita kasih titik tanda petik ya. Lalu titik koma. Kita enter, jangan lupa kurung kurawal tutup seperti ini. Lalu titik koma lagi. Oh ya, di sini kita kasih tanda kurung kurawal buka
Ya, seperti ini ya. Oke, jika sudah, saya rasa sudah cukup. Di sini kita save saja dengan Ctrl X. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Sebelumnya kita itu sudah melakukan konfigurasi di domain name dan kita letakkan di file db.vicadwi. Namun kita itu belum membuat file db.vicadwi bahwa pada file belum kita buat. Nah, jadi di sini caranya adalah teman-teman bisa masuk ke install box-nya dulu ya. Nah, di sini terdapat beberapa file yang sudah diberikan oleh Bing 9 untuk template, sehingga kita tinggal merubahnya saja karena kita akan membuat directory file yang bernama db.vicadwi sebagai penempatan domain name. Teman-teman bisa copy saja di sini, kita cp db.local. Kemudian kita ganti jadi db.vicadwi, nama domainnya ya, vicadwi. Oke, kita enter, kemudian kita coba ls. Oke, di sini db.vicadwi ya sudah ada. Sekarang kita nano db.vicadwi. Oh, di sini. Oke, nah di sini sudah terdapat konfigurasinya yang mana kita tinggal mengganti-gantinya saja. Nah, di sini pada localhost. Ya, sebentar di sini kita rapikan dulu. Kalau punya kalian belum rapi, bisa rapikan ya. Kalau di sini saya sudah rapi. Nah, di sini pada localhost yang ini kita ganti menjadi nama domain kita. Kita hapus saja. Kita hapus saja. Nah, di sini nama domainnya yaitu vicadwi.com. Oke, seperti ini. Oh ya, jangan lupa setelah .com kita kasih titik. Oh ya, kemudian di root localhost ini juga kita ganti menjadi name domain. Name domain kita vicadwi ya, teman-teman. vicadwi.com. Kita kasih titik belakangnya biasa. Oke, oh ya, untuk root ini merupakan email dari root user. Jadi nanti ketika kita melakukan request pada website vicadwi.com, maka akan tercantumkan juga email dari usernya. Lalu di sini terdapat serial number juga yang harus kita ubah. Nah, serial number ini harus kita ubah setiap kita melakukan perubahan pada konfigurasi. Di sini itu kan angkanya masih 2 ya, karena ini saya melakukan perubahan konfigurasi, maka di sini akan saya ganti, misal di sini saya ganti menjadi 5. Kemudian kita konfigurasikan untuk name servernya vicadwi.com. Ini web servernya itu mana dan kita belum mendefinisikan. Itu semua kita ganti pada localhost. Di sini kita raw saja yang mana in ini itu adalah internet dan ns adalah name server. Kemudian localhost di sini kita hapus. Kita ganti menjadi ns1.vicadwi.com. Seperti ini. Jangan lupa diakhiri titik. Lalu pada baris kedua paling pojok di sini tanda @-nya kita ganti menjadi ns1. Seperti ini. Nah, untuk di sini untuk ID-nya kita ganti menjadi IP Debian server atau localhost-nya. Itu 10.10.10.2. Seperti ini karena itu dari Debian server atau lokalnya adalah 10.10.2. Kemudian sini kita definisikan siapa yang jadi web servernya. Kita raw ke parameter atau baris kedua, kita bisa Ctrl K, kita tab 1 kali, kita bisa Ctrl K untuk menghapus. Kemudian di sini kita enter, di sini kita ketik tanda add, kemudian kita tab 1 kali, kita ketik IN atau internet, kita tab 1 kali lagi, kemudian kita ketik A, kita tab 1 kali lagi, dan di sini kita ketik IP dari web servernya yaitu 10.10.10.4. Oke, kemudian kita enter lagi. Di sini jangan lupa ketik www, kita tab 1 kali, kita ketik IN atau internet, kemudian kita tab 1 kali lagi, kita tulis Shinem ya, seperti ini. Setelah Shinem kita tab 1 kali lagi, kemudian di sini kita ketik domain kita yaitu vicadwi.com. Diakhiri titik. Nah, dari konfigurasi ini maksudnya adalah jika ada yang ingin mengakses 10.10.10.4, maka akan diarahkan ke 10.10.10.2. Dan begitu juga sebaliknya. Di sini kita save saja dengan Ctrl X.
Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi reverse file. Yang mana untuk konfigurasi reverse file kita akan melakukan pada file dengan nama db.10. Ya, karena sebelumnya kita mendefinisikan IP 10.10.4 itu untuk db.10. Nah, sedangkan kita belum memiliki file yang mana db.10, maka dari itu kita akan mengcopy template yang sudah disediakan oleh Bind 9 seperti sebelumnya ya. Di sini kita copy yaitu db.127 db.10, kita ketikkan saja seperti ini. Kita coba ls. Oke, db.10 itu sudah ada. Kita nano db.10. Anda seperti biasa, di sini sudah ada konfigurasinya, yang mana kita hanya akan mengganti konfigurasinya saja ya. Di sini seperti tadi ya, ada localhost, kita ganti nama domain yaitu vikadwi.com. Kemudian pada root localhost di sini juga kita ganti menjadi nama domain kita vikadwi.com. Nah, untuk serial di sini jangan lupa untuk ganti. Saya ganti menjadi 5. Oke, 5. Sekarang untuk konfigurasi reverse zone-nya, pertama kita untuk NS kita route ke bawah. Kalau dulu di sini seperti tadi, localhost kita ganti menjadi ns1.vikadwi.com. Kita kasih ID akhirnya. Kemudian kita enter, kita ketik 2. Kemudian tab 1 kali. Kita IN atau internet, kita tab 1 kali, kemudian ns, lalu kita ns1.vikadwi.com, kita akhiri titik, lalu kita ke parameter pointer. Ini digunakan untuk menggunakan IP address ke suatu domain. Kita hapus yang 1.0.0, kita ini lalu ganti 4 ya. Untuk localhostnya kita ganti www.vikadwi.com. Kita bisa, oke, jika sudah kita save dengan Ctrl X. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu verify konfigurasi dan restart service. Jadi nanti kita akan memastikan bahwa tidak ada error atau masalah pada konfigurasi yang kita lakukan tadi ya. Pertama-tama di sini kita bisa cat di virtual mesinnya. Di sini kita cat dulu ya, cat db.kadwi. Kemudian kita cat db.10. Oke. Oh ya, jika teman-teman ingin mengganti konfigurasinya, jangan lupa untuk mengganti serial number-nya. Oke, jadi untuk pengecekan pertama adalah di sini kita tulis named strap check conf. Kita enter. Oke, jika tidak ada output apapun itu berarti konfigurasi pada named itu tidak ada masalah atau aman ya. Lalu kemudian kita cek named check zone. Kemudian kita vikadwi.com. Kemudian db.vikadwi. Maksudnya kita akan mengecek apakah ada kesalahan atau error pada nama domain kita dengan konfigurasi domain kita. Kita enter. Alhamdulillah, jika ada serial 5 sama dengan 5, berarti ini konfigurasinya kita dan pada domain name kita ini semua aman, tidak ada masalah ya. Kemudian yang terakhir kita akan cek IP-nya, kita ketik nama check zone, lalu IP, lalu IN strip ADDR atau address, root.arpa db. Oke, di sini juga aman, alhamdulillah ya. Berarti jika semuanya sudah aman, kita bisa langsung restart sistemnya dengan sistem CTR restart in Bind 9. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ke-7, yaitu pengujian autoritatif dan DNS server. Di mana di sini kita akan menguji konfigurasi yang kita konfigurasikan sebelumnya di Ubuntu client. Nah, sebelum menguji kita harus konfigurasi resolver lagi di Ubuntu clientnya ya. Di sini kita masuk ke nano/etc/resolve. Kemudian di name server di sini kita masukkan dalam komen saja ya. Yang di sini kita beri tanda pagar. Kemudian kita coba gunakan resolver baru. Kita ketik name server IP dari Debian server yaitu 10 name server 10.10.10.2. Kita tulis di bawahnya option. Sini.
IP-nya adalah IP yang mengarah ke lokal DNS. Ya, seperti yang tadi saya bilang yaitu Debian server. Jadi kita tidak tanya ke IP Google lagi, melainkan ke lokal DNS server. Di sini kita save saja dengan Ctrl X. Sekarang kita lakukan konfigurasi di domainnya yaitu dengan digvikadui.com. Enter. Oke, alhamdulillah di sini sudah terjawab ya bahwa vikadui.com adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.10.4 dan yang memberikan IP address ini adalah lokal DNS. Server dengan IP 10.10.2 dengan domainnya yaitu vikadui.com. Di sini kita sudah berhasil dalam melakukan pengujian autoritatif DNS server. Jadi seperti itu untuk pembahasan yang ke bab 22 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.